dari kalangan pers ya. Kalangan pers yang pada saat pandemi COVID kemarin justru ikut dalam propaganda ketakutan, betul tidak? Tanpa disadari kalangan pers turut ikut dalam propaganda ketakutan terhadap masyarakat. Dan teman-teman, tanpa disadari berita-berita yang disiarkan tersebut justru berita-berita yang seharusnya dibilang hoax, tetapi kebalikannya berita yang benar malah dinyatakan hoax. Ya, sampai di-ban oleh beberapa media sosial, YouTube yang disebarkan pun sampai di-ban, ya, tidak bisa tayang lagi dan tidak bisa mengedukasi masyarakat. Nah, sebagai contoh ya, jika suatu negara mengalami pandemi atau epidemi sekalipun, maka yang berhak mengatur sepenuhnya adalah WHO. Misalnya, ketika protokol penanganannya harus melaksanakan vaksinasi terhadap warga masyarakat, itu tidak lagi, kita tidak bisa menolak. Harus disuntikkan kepada semua warga masyarakat. Bayangkan, apakah ini suatu tindakan yang betul? Bagaimana pengalaman pandemi yang lalu? Kita bisa berkaca dari pandemi yang lalu, banyak korban-korban dari vaksinasi COVID-19 yang sudah merenggut nyawa, yang sudah membuat cacat warga negara di setiap negara. Bahkan produsen vaksin AstraZeneca sudah menyatakan produknya bisa menimbulkan trombositopenia yang disinyalir diklaim sebagai demam berdarah. Saat ini mewabah demam berdarah, namun pihak nakes kurang jeli melihat fenomena ini. Apakah fenomena tersebut disebabkan betul-betul oleh nyamuk DBD atau disebabkan oleh vaksinasi? Karena vaksin AstraZeneca bisa menyebabkan trombositopenia. Ya, itu tidak main-main. Karena jika terjadi, sangat cepat sekali merenggut nyawa. Dan sudah banyak terbukti. Bisa disurvei sekalian sama teman-teman dari pers, ya. Teman-teman dari pers silakan survei kepada korban-korban AstraZeneca. Jadi untuk itu, benarkah jika pandemi ditentukan aturan protokol penanganan semua oleh WHO, maukah kita dijajah, didikte oleh WHO yang sekjennya sendiri bukan orang kesehatan, sebagaimana Menteri Kesehatan kita sendiri? Apakah orang kesehatan? Kenapa mereka punya wewenang sedemikian luasnya untuk menentukan arah penanganan kesehatan kita? Dan negara pada dasarnya memiliki hak untuk mengobati rakyatnya sendiri, namun sekarang sudah dirubah dalam Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Pada saat pandemi yang lalu, kita masih bisa menemukan pasal yang melindungi segenap bangsa Indonesia jika memilih tidak mau melaksanakan vaksinasi. Namun sekarang sudah tidak ada lagi kalimat kesediaan kita untuk ikut menentukan mau tidaknya dilaksanakan vaksinasi. Untuk diketahui sama teman-teman semua, negara-negara anggota WHO yang sudah menolak pandemic treaty ini ada antara lain Belarus, Bolivia, Kuba, Eritrea, Inggris, Iran, Jepang, Korea Utara, Nicaragua, Filipina, Rusia, Selandia Baru, Slovakia, Syria, dan Venezuela. Lalu kemana Indonesia? Kemana Indonesia? Kenapa tidak mau menolak WHO Pandemic Treaty? Karena Indonesia termasuk dari negara co-sponsor. Bayangkan, negara co-sponsor bersama Amerika hanya 2. Bayangkan, itulah sebabnya kenapa Indonesia sulit untuk menolak. Padahal betul-betul kita sudah pernah mengalami, sudah pernah punya sejarah melawan WHO. Bayangkan, siapa dia? Ibu Siti Fadilah, Menteri Kesehatan di era Bapak Susilo
loh, Bang Yudhoyono sudah membuktikan kita bisa untuk melawan apa yang mengancam kedaulatan kesehatan negara kita pada saat pandemi flu burung yang lalu. Kenapa? Karena Indonesia pada saat itu memegang sendiri virusnya, bisa mengadakan penelitian sendiri secara independen tanpa dicampuri oleh lembaga asing. Pada saat itu kita masih berwenang untuk mengadakan penelitian sendiri. Namun ketika WHO Pandemic Treaty ini ditandatangani oleh suatu negara, maka kita tidak berhak lagi untuk mengadakan penelitian apapun terhadap patogen virus yang kita punya. Jadi ini sangat membahayakan karena virus atau patogen yang diteliti oleh pihak asing, oleh WHO, bisa saja direkayasa oleh mereka sebagai dasar untuk penentuan protokol penanganan pandemi. Kemudian kita mengetahui bahwa di balik WHO ini juga banyak korporasi, ya. Big Pharma sangat menguasai WHO dan mempunyai kepentingan korporasi. Untuk itu, selama WHO masih dikuasai oleh korporasi farmasi, maka selama itu pula Indonesia wajib untuk menolak seluruh aturan-aturan yang diterapkan oleh WHO. Karena Indonesia tidak boleh diperbudak oleh korporasi manapun. Indonesia adalah negara yang berdaulat. Dan saya di sini berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di dalam, terutama Komisi 9 yang membawahi Komisi Kesehatan, Komisi 10 yang membawahi urusan luar negeri, Ibu Mutia Hafid sepertinya. Kami di sini sangat berharap besar kepada Anda yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan representasi masyarakat Indonesia saat ini, untuk segera mendorong pemerintah membuat pernyataan menolak WHO Pandemic Treaty. Setuju? Dan dengan itu juga kita menyatakan keluar dari WHO. Setuju? Kenapa? Karena WHO Pandemic Treaty adalah suatu hal yang dibuat-buat. Pandemi yang tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada tanda-tanda untuk terjadinya lagi pandemi, tapi dibuat-buat. Ini adalah suatu hal yang sia-sia. Hal yang tidak perlu diadakan dan membuang-buang energi kita. Mengalihkan konsentrasi kita kepada hal-hal yang lain. Untuk itu, agar berfungsi dengan baik, DPR, Komisi 9, Komisi 10 bekerja sama untuk mendorong pemerintah kita keluar dari WHO. Berdasarkan dengan kegagalan yang sudah WHO perbuat di masa pandemi COVID yang lalu, 3 tahun ke belakang dinyatakan gagal untuk menangani korban-korban COVID jika memang itu adalah pandemi. Ya, walaupun dari kami di sini meyakini bahwa yang kemarin itu bukan pandemi yang alami terjadi, tetapi pandemi rekayasa. Karena pandemi itu sendiri mempunyai definisi dan kita tentunya bakalan meyakini jika tahu bahwa syarat-syarat pandemi tersebut tidak terpenuhi. Kita akan menolak 3 tahun kemarin itu adalah pandemi. Untuk itu, terkait dengan pelaksanaan pandemi treaty, jika nanti terjadi, Omnibus Law Kesehatan itu adalah aturan pelaksanaannya. Dan untuk itu, karena Omnibus Law Kesehatan ini adalah perpanjangan tangan dari WHO Pandemic Treaty, kita pun harus menolak Omnibus Law Kesehatan. Kenapa? Jika sampai terjadi ada satu pasal yang sedang diributkan sekarang ini, ya, satu pasal di dalam Omnibus Law Kesehatan, warahmatullahi wabarakatuh. Pasal-pasal yang salam sejahtera bagi kita semua. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Siang ini, hari ini kita sama-sama berkumpul di depan gedung
DPR RI Teman-teman, yang sebelum notabene kita akan memberikan mereka adalah tuntutan secara wakil tertulis rakyat yang Dewan diberikan Komisaris mandat Dewan oleh rakyat, Perwakilan tapi pers. kenyataannya tidak mewakili rakyatnya. Teman-teman PFI. Bagaimana kita berharap Ya, sebentar. dan kita Silakan, memberikan Bang. Ini Bang, simbolis. Bang. mandat Silakan, ini, Bang. ternyata hari ini kita juga tidak diperhatikan, Dimana saja? khususnya Diwakili kemana aja, Cak? rakyat Sepakat? Indonesia. Sepakat? Apalagi hari ini akan diadakan Teman-teman MOU ada yang mewakili? Silakan. dengan WHO. PFI, teman-teman Kita PFI, harus silakan paham mewakili. isi tentang MOU itu. Betul itu untuk memperhatikan rakyat, khususnya kesehatan. Apakah itu hanya sekedar akal-akalan? Atau semestinya dibawa Mereka hanya ke ingin anggota-anggota yang lain atau pimpinan DPR. mengumpulkan pundi-pundi mereka. Bentar, satu lagi. Contoh satu kasus lagi, teman-teman. dari JTI. COVID-19. Selamat aja Bang, selamat. Rakyat tidak boleh turun. Rakyat tidak boleh berinteraksi. Teman-teman di belakang. Tapi silakan. mereka mengumpulkan pundi-pundi mereka sendiri. Tapi bagaimana nasib rakyat kita? Apalagi hari ini bukan hanya soal penandatanganan WHO pandemic treaty, tapi juga di semua lini persoalan ini terjadi di negara kita. Negara kita ini tidak baik-baik saja, betul tidak? Terima kasih teman-teman. Di sebelah kiri kita, mereka adalah jurnalis. Oke teman-teman. Mereka sudah juga, bisa mereka tidak bebas untuk menyiarkan. Mereka Atas adalah waktu jurnalis. teman-teman. Mereka sudah Bisa diintimidasi. maju, terima kasih. Undang-undangnya mau direvisi. Saling Sebenarnya mengingatkan. Silakan. persoalan ini adalah yang menjadi biang keladinya adalah Undang-Undang Omnibus Law. Ada Omnibus Law kesehatan dan Undang-Undang Omnibus Law sapu jagat yang di sana ada 11 klaster. Tapi kadang-kadang kita lupa apa isi undang-undang itu. Inilah yang terjadi di negara kita. Mereka banyak terjadi di lapangan, PHK besar-besaran, padahal penguasa mengatakan menyiapkan lapangan kerja. Lapangan kerja yang di mana? Wong mereka memberikan karpet merah terhadap investor atau tenaga kerja asing. Kenapa dia memberikan karpet merah? Kita harus pahami di Undang-Undang Omnibus Law itu persyaratan tenaga kerja asing tidak perlu memakai syarat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi kami, bagi saya itu adalah harga diri sebuah bangsa. Tapi ini sudah terjual dan sudah tergadaikan. Maka kalau kita mengatakan kita menolak tenaga kerja asing, kita menolak dokter asing dan yang lain-lain. Contoh kasus kemarin, yaitu bidan pendidik. Mereka sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Mereka juga hanya digaji 300 sampai 500 ribu. Tapi mereka sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Dan yang sudah mendapat SK dan nomor NIK, mereka SK itu dibatalkan dengan surat edaran. Padahal surat edaran dengan undang-undang itu adalah lebih tinggi daripada undang-undang. Kenapa ini bisa terjadi? Maka mari kita sama-sama, khusus rakyat Indonesia, mari bersatu. Kita jangan mau dipecah. Ini jurnalis, ini tenaga kesehatan, dan itu buruh, itu rakyat biasa atau miskin kota. Kita harus bersatu padu untuk melawan ketidakadilan di negeri kita ini. Ini yang harusnya kita lawan. Kalau kita biarkan, mereka akan merajalela, mereka akan menjadi penindas. Jangan sampai kita menjadi jongos di rumah sendiri. Ini yang harusnya kita sama-sama. Dan di sana dari Komisi 1 sudah keluar
tapi di mana khusus untuk kesehatan ini, khususnya yang menangani tentang MOU WHO Pandemic Treaty ini, mereka tidak peduli. Mereka lebih sepakat ternak nyamuk dan disebarkan, padahal di Indonesia itu sudah banyak nyamuk tanpa harus diternak. Ini kan aneh ben ajaib. Kenapa pemimpin negara kita, kenapa legislatif kita mau dibodoh-bodohi? Ini kondisi yang terjadi. Maka dari itu hanya satu kata, lawan. Rakyat harus turun ke jalan. Rakyat harus bersatu padu untuk melawan ketidakadilan. Tidak ada lagi kita menitipkan nasib kita kepada orang lain, menitipkan kepada legislatif. Kita jangan percaya omong kosong itu tanpa kita harus berjuang sendiri, tanpa rakyat harus turun ke jalan. Tidak ada arti apa-apa. Karena jurnalis maupun ID dan IBI dan segala macam serikat pekerja, serikat buruh nantinya akan dimasukkan menjadi dimuseumkan, tidak ada gunanya apa-apa. Karena pemerintah khususnya Joko Widodo ini adalah menjadi biang keladi persoalan yang terjadi di negara kita. Tidak ada yang lain. Kita jangan mau diadu domba dengan Bapak polisi, dengan Bapak tentara dan yang lain-lain. Kita ini hanya satu kata yang menjadi biang kerok adalah Jokowi. Ini yang harusnya lawan kita hanya satu, yaitu Jokowi. Tanpa dia ikut cawe-cawe dan yang lain-lain, kita juga tidak asing lagi. Pendengaran kita juga tidak lagi, kita sudah lupa. Kita ini tidak menjadi bangsa yang lupa, tapi kita juga ingat. Rakyat juga cerdas. Rakyat selalu dikatakan tenaga kerja Indonesia itu SDM-nya itu rendah. Padahal tidak. Seharusnya malu kalau kita mengatakan SDM kita rendah. Hanya akal-akalan ingin memasukkan tenaga kerja asing ke Indonesia. Itu adalah benar adanya dengan adanya kehadiran Undang-Undang Omnibus Law ini. Itu sangat menyakitkan rakyat Indonesia. Tapi kita belum sadar dengan kondisi ini. Maka hari ini kita datang perwakilan di depan gedung DPR MPR RI ini untuk menyatakan menolak penandatanganan WHO Pandemic Treaty. Betul tidak kawan-kawan? Memang tidak semudah membalik tangan, tapi kita harus memulai, kita harus menjadi leader untuk penolakan ini dan menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa penandatangan Pandemic Treaty atau WHO ini adalah betul-betul sangat merugikan rakyat di kesehatan nantinya. Apalagi banyak pengangguran, banyak perusahaan tutup karena mereka adalah pembuat obat yang bukan dari kesehatan itu sendiri. Tapi hari ini banyak sekali penemuan rakyat Indonesia untuk mengobati penyakit-penyakit rakyat kita itu. Rakyat Indonesia pintar dan mampu, lebih jenius, tapi karena kita ini masih mau dipecah-pecah, kita masih mau di kotak-kotak. Inilah mulai dari ini, ayo kita bersatu. Jangan kita melihat ini dari kesehatan, sono dari jurnalis, sono dari buruh, sono dari rakyat miskin kota, sono dari petani dan yang lain. Kita harus tunjukkan bahwa rakyat Indonesia mampu untuk bersatu. Rakyat Indonesia juga bisa dipimpin. Ini yang harusnya kita tunjukkan. Jangan takut. Walaupun kita kecil, kita tunjukkan bahwa kita berani menjadi leader di negeri sendiri. Jangan kita berharap pada negeri-negeri yang lain. Maka
apabila hari ini anggota legislatif dari partai manapun kalau hari ini menandatangani, berarti sudah menjual harga diri bangsa. Kita sudah tidak lagi punya harga diri, sudah semua tergantikan. Apa harapan kita kalau kita juga tidak tunjukkan dan kita meminta kepada Komisi 10 untuk keluar dan menemui apa yang menjadi persoalan kita, ini yang harusnya. Maka dari itu, pada saudara-saudaraku semua, kita jangan membedakan bahwa kita adalah satu tujuannya, hanya mungkin klasternya akan berbeda-beda. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang